Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang blogging dan pemanfaatan sosial media yang disusun oleh Ahmad Iqbal Fidatama dan Anissa Rahmanita. Pengertian blogging. Blogging adalah sebuah aktivitas pengelola sebuah web, blog, dan blog dalam hal menambah konten dalam bentuk teks dan gambar secara berkala. Dengan kata lain, pengertian blogging dalam web merupakan aktivitas yang dilakukan secara dalam mengelola dan mengembangkan sebuah web atau blog miliknya dengan baik agar mampu dikunjungi oleh banyak orang. Fungsi blogging. Fungsi dari blogging itu sendiri meliputi satu, media berbagi. Berbagai informasi tak terkecuali informasi produk jualan. Di sini kamu bisa meningkatkan brand awareness para calon pelanggan. Yang kedua, ruang menyalurkan hobi menulis. Blogging adalah aktivitas untuk menyalurkan hobi menulis yang mana nantinya bisa dijadikan sebagai jurnal online. Kamu dapat bebas berekspresi dengan berbagai macam desain dan bentuk yang bisa kamu update secara rutin. Yang ketiga, menghasilkan uang. Fungsi blogging adalah untuk menghasilkan uang. Konten yang kamu buat di dalam blog bisa mendatangkan traffic. Traffic itulah yang bisa menarik pihak lain untuk beriklan di blog milikmu. Dalam artian lain, kamu akan menghasilkan cuan dari iklan tersebut. Perbedaan blog, blogging, dan blogger. Blog adalah sebuah situs yang berisi konten berupa informasi, opini, pengalaman, atau apapun yang dimuat oleh penulis atau pemilik blog sebagai postingan pada sebuah halaman web. Kata blog merupakan singkatan dari web. Blog. Web sendiri mengacu pada website, sedangkan blog adalah catatan. Blogging adalah istilah untuk kegiatan menjalankan dan mengelola blog itu sendiri. Hal ini termasuk dalam proses melakukan penulisan, memposting, memberi link, dan membagi konten dalam blog. Sampai saat ini, blogging menjadi salah satu kegiatan untuk berbagi informasi, menuangkan ide dan karya hingga bisa menghasilkan rupiah lewat internet. Blogger adalah istilah bagi yang melakukan kegiatan blogging. Seorang blogger rutin mengisi blognya dengan konten-konten terbaru dan juga mengoptimasi blog tersebut agar lebih berkembang lagi. Banyak blogger yang sudah mampu menghasilkan uang, meski tentu harus dilakukan dengan penuh ketekunan. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, dalam media sosial ini sendiri pasti memiliki dampak positif dan negatif bagi pengguna. Dampak positif dalam menggunakan media sosial tidak lain untuk memudahkan berinteraksi dengan banyak orang. Media sosial juga dapat memperluas pergaulan media sosial dalam membuat sebuah informasi. Jarak dan waktu bukan lagi sebuah masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, dan tentunya biaya lebih murah. Bisa dikatakan, media sosial ini juga berfungsi sebagai metode pembelajaran karena dapat berguna untuk mengasah keterampilan. Dampak negatif dari media sosial ini sendiri dapat menjauhi orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Selain itu, penggunaan media sosial pada anak juga akan menyebabkan anak menjadi malas untuk berinteraksi di dunia nyata. Tidak hanya itu saja, sifat malas anak untuk belajar dan memilih menghabiskan waktunya untuk membuka media sosial. Jenis-jenis media sosial. Yang pertama, jejaring sosial. Media ini merupakan sarana yang biasa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Yang kedua, jurnal online. Merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Yang ketiga, jurnal online sederhana atau sering disebut juga dengan microblogging. Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya. Yang keempat, media berbagi. Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media mulai dari dokumen,
dokumen, video, audio, gambar, dan sebagainya. Yang kelima, penanda sosial. Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk berorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Yang terakhir, media konten bersama atau wiki. Media konten bersama atau wiki. Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya, mirip dengan kamus atau ensiklopedia. Wiki menghadirkan kepada penggunanya pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Mungkin hanya ini presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.